Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran TIK yang kedua untuk kelas 9. Materinya masih sama, yaitu tentang layanan dalam internet semester 2. Langsung saja ke dalam materi. Untuk tujuan pembelajarannya masih sama. Silakan nanti anak-anak baca dalam file PPT yang Pak Arianto kirim. Tak lupa sebelum pembelajaran, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya, telah memberikan nikmatnya, telah memberikan rezekinya, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa untuk selalu berdoa supaya kita selalu terhindar dari wabah virus COVID-19 dan COVID-19 segera selesai di tanah air kita Indonesia. Amin Allahumma amin. Nah, kemarin sudah ya untuk layanan dalam internet sampai C. Yang keempat ini search engine. Search engine itu apa? Nah, search engine ini adalah alat yang digunakan untuk mencari atau mesin pencari. Biasanya kalau kita ingin browsing, kita selalu menggunakan biasanya Mozilla pakai aplikasi Google Chrome, dan biasanya websitenya adalah pakai Google, www.google.com. Sebenarnya banyak sekali alat untuk mencari ya, nggak harus Google Chrome, Google.com, bisa juga pakai yahoo.com, bisa pakai yang lainnya ya selain itu. Nih, selanjutnya membuat email. Anak-anak nanti untuk kelas 3 bisa dibuat email baru. Tugasnya bisa untuk membuat email. Nah, untuk membuat email ini langkah-langkahnya adalah: pertama, kita membuat emailnya itu pakai Gmail saja ya, yang mudah, biasa mudah. Banyak alamat email yang pakai servernya Yahoo, Google, Rocketmail, ada lagi yang lainnya banyak, tapi kita membuat yang paling terkenal saja, yaitu Google Mail ya. Yang pertama, masuk ke dalam website atau alamat URL www.com di dalam browser ya. Selanjutnya, setelah masuk dan dibukakan, lalu klik buat akun ya. Membuat sebuah kontak akan terbuka. Setelah kita klik buat akun, lalu akan tampilan menu-menu yang harus diisi ya. Terutama adalah isi data diri dengan lengkap, dari nama lengkap, nomor HP, alamat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada isian setelah nama, ada yang Anda bisa memilih nama untuk nama penggunanya. Ini mengatur email yang ingin kita buat. Contohnya, kita ingin membuat email antok spg atau antok 1920 @gmail.com. Itu bisa ya diatur. Nah, selanjutnya, jika ternyata terdapat tulisan bahwa user sudah dipakai, kita harus menggunakan user yang lain, nama yang lain. Nah, itu tandanya orang lain telah memakai user yang kita pilih. Kemudian bisa mengakali dengan menambah angka. Contohnya, antok cakep @gmail.com. Ketika antok cakep ini diklik, itu ternyata user sudah ada yang memakai, kita menggantinya dengan antok cakep 128. Nah, seperti itu ya, sampai Google bisa menerima dan menyimpan data diri kita. Selanjutnya, isi semua kolom yang belum terisi dengan kata yang benar. Ketika kita klik, kita akan diarahkan menu-menu yang belum kita isi, atau kalau sudah terisi maka akan tampil next step, akan muncul kesepakatan. Kesepakatan ini adalah persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak pembuat emailnya, pihak dari sananya ya, untuk kita setujui. Lalu kita harus klik agree. Setelah itu Anda
sekarang sudah memiliki akun Gmail. Sebenarnya kita sudah membuat email ya, pasti sudah setiap smartphone pasti menggunakan atau membutuhkan akun Gmail untuk mengaktifasinya. Untuk menggunakannya butuh email. Itu kita harus membuat emailnya terlebih dahulu. Berarti kita sebenarnya sudah mempunyai email di HP masing-masing. Lanjutnya, layanan dalam blog. Setelah kamu berhasil membuat email, saling kirim email dengan sesama teman, kamu juga mencari informasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu layanan yang disebut blog, situs pribadi. Dengan membuat blog kita bisa menumpahkan semua ide-ide, kreativitas, harapan, hobi atau apapun sesuai dengan keinginan kita ya. Nanti setelah mempunyai email, anak-anak dianjurkan untuk berlatih membuat blog atau blogger ya. Nanti bisa tukar informasi atau mengirim web blogernya kepada saya untuk saya cek ya. Bisa dituliskan apa saja di dalam blogger tersebut, yang penting sopan dan benar. Lanjutnya, untuk membuat blog sangat mudah. Pertama kita www.blogger.com. Kita harus masuk ke dalam blogger.com. Setelah itu kita masuk menggunakan email. Selanjutnya kita diarahkan untuk mengisi atau register, mengisi data-data. Selanjutnya Bulletin Board Service dapat menyediakan informasi berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Ini termasuk beberapa layanan dalam internet ya. Bulletin Service biasa disingkat BBS. Layanan Usenet, layanan BBC berbasis pesan yang sangat besar. Lalu ada juga layanan File Transfer Protocol. Ini memungkinkan pengguna komputer menyalin satu atau memindahkan data dari satu komputer ke komputer lain yang terhubung dengan internet. Selanjutnya di layanan Internet Fax digunakan untuk mengirim fax email melalui internet. Selanjutnya layanan Telnet memberikan kemudahan pada pengguna untuk bisa terhubung dengan komputer lain seolah-olah langsung mendial up komputer tersebut ya. Ini beberapa layanan yang ada di dalam internet. Nah, ini sementara dari Pak Par segini dulu. Mungkin ada yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan di dalam grup WA. Anak-anak bisa mencoba untuk membuat blogger dalam tugasnya. Nanti setelah bloggernya sudah selesai, silakan dikirim linknya kepada Pak Parianto untuk dicek ya. Terima kasih dari Pak Parianto. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan. Semoga kita selalu terhindar dari wabah COVID-19. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.